ada yang sudah pernah dengar tentang coding? Ya, sudah pernah Arjuna. Gimana dengar codingnya? Dari web searching ya, dari Google. Oke. Mungkin kita pernah dengar istilah coding atau kalau dalam kehidupan kita pernah mendengar namanya AI. Ya, AI. Nah, AI itu adalah artificial intelligence atau kecerdasan artifisial. Nah, itu yang akan kita pelajari selama satu semester ini. Salah satu mata pelajaran kita yaitu coding dan kecerdasan artifisial. Nah, mungkin di bayangan kita tentang coding dan kecerdasan artifisial itu mungkin nanti kita bikin program tuh, apakah kita akan bikin robot atau kita beres bu? Tidak, jawabannya tidak ya. Jadi tidak sampai sejauh itu. Ini masih di fase C. Kalian masih di fase C. Nanti kalian akan bikin program atau bahkan mungkin membuat aplikasi lainnya itu nanti di sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, di SMP dan di SMA. Untuk di SD kita akan belajar untuk berpikirnya dulu, berstruktur, bagaimana berpikir dan bagaimana sebenarnya namanya berpikir. Jadi materi pertama kita ini adalah berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Nah, coba dilihat dulu. Apa gambar apa ini? Peta. Peta. Apa fungsi dari peta? Untuk jalan. Ya, untuk jalan, untuk mencari suatu daerah atau tempat dan lain sebagainya. Nah, kalau ini apa ini? Apa? Cara mencuci yang baik dan benar. Jadi ada lagi kayaknya gambar. Nah, pertanyaannya dari dua gambar tadi, apakah yang akan terjadi jika misalnya suatu hal itu tidak dilakukan secara terstruktur atau sesuai dengan prosedur atau tata cara? Misalnya tadi gambar pertama itu kan peta, ya toh? Ya sekarang kan yang paling sering bukan lagi kita peta pakai kertas toh? Tidak ada lagi yang dicari alamat atau tempat itu dengan menggunakan peta. Sekarang sudah menggunakan aplikasi apa? Ya Google Maps ya, yang biasa kita pakai di Google Maps. Nah, di Google Maps itu biasanya ada petunjuk di dalamnya. Seperti toh, apakah kita lurus dulu berapa meter, baru belok kanan, belok kiri dan seterusnya. Sama seperti tadi cara kita mencuci tangan. Nah, kira-kira pertanyaannya, jika kita tidak mengikuti petunjuk atau tata cara yang sudah ada, kira-kira apa yang akan terjadi? Coba katakan. Apa yang akan terjadi kalau kita tidak melakukan sesuai dengan petunjuk atau prosedurnya? Ya, Ramadan. Apa? Besar, ya betul. Ada lagi? Apa yang akan terjadi? Sakit, oke. Sakit karena apa dulu? Cuci tangannya tidak benar. Jadi tidak bersih seperti ini ya. Oke, ada lagi? Yang berpendapat? Ya, jadi betul ya tadi juga namanya. Kalau peta, kalau kita tidak mengikuti petunjuk dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapannya, bisa jadi kita tersesat atau sama kayak lagunya Ayu Ting apa? Salah alamat. Ya, salah alamat seperti lagunya Ayu Ting, salah alamat. Ya, kemudian bisa saja kita tadi tersesat. Nah, ini biasa sering juga kalau kita tidak pahami bagus-bagus petunjuknya, biasanya di perempuan-perempuan susah namanya mencari arah ya. Nah, biasanya petunjuk di jurang. Nah, itu bahaya, karena pasang kasih salah jalan mungkin ya. Yang itu yang biasa terjadi. Kemudian kalau misalnya tata cara kayak tadi, cara mencuci tangan yang baik dan benar, mungkin bisa kita cuci tangan tapi tidak maksimal. Sama kata tadi bilang teman-teman, bisa kita kena penyakit. Mungkin kita cuci tidak ada yang memang sabun, tapi ada bagian-bagian yang tidak kita cuci dengan baik. Contohnya sela-sela, area-area kuku tidak kita cuci dengan baik. Akhirnya apa? Itu kan masih ada kumannya. Nah, itu bisa menyebabkan penyakit. Jadi sesuatu yang kita tidak lakukan secara sistematis atau tidak terstruktur, tidak sesuai dengan prosedur, itu bisa mengakibatkan tidak maksimalnya tujuan kita capai. Kayak di peta, kita kan tujuannya suatu alamat kita tidak bisa mencapai dengan maksimal. Mungkin kita butuh hasil 20 menit, jadinya 60 menit. Karena kita berputar di situ tersesat. Nah, ini juga prosedur mencuci tangan. Mungkin kita mencuci tangan, ya kelihatannya bersih, tapi ternyata masih ada bagian-bagian yang tidak bersih. Nah, kenapa kita membahas kedua hal itu? Karena tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama, kita bisa memahami anak-anakku bersama-sama bisa memahami apa itu berpikir komputasional dan bagaimana cara untuk menyusun langkah-langkah sistematis dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Yang kedua, anak-anakku bisa nanti di dalam pembelajaran kita bagaimana memecahkan tantangan kode secara logis dengan prinsip menyusun secara algoritma dari petunjuk dari beberapa titik nanti yang akan kalian lewati. Jadi dua tujuan pembelajaran inilah yang akan kita capai pada kali ini pembelajaran kita. Nah, pasti tadi sudah bertanya-tanya apa itu berpikir komputasional. Nah, sekarang kita coba saksikan di dalam video berikut ini.
thinking atau berpikir komputasional, adakah yang memakai jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi, mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat yang sudah mendengar sudah benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari membuat strategi, mencatat tugas pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya membuat keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersusah di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu catatan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memperoleh informasi yang kamu perlukan. Jadi tadi Ibu sudah menjelaskan tentang bagaimana itu berpikir komputasional. Nah, sekarang kita akan berburu harta karun atau treasure hunt. Jadi pembelajaran kita nanti kalian akan secara berkelompok. Untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4 masing-masing pilih ketua. Nanti ketuanya maju ke depan. Jadi kalian akan berburu harta karun untuk dipejakan. Nanti kodenya dimasukkan di sini agar kalian bisa masuk di dalam LKPD-nya yang satu lagi. Oke, paham? Jadi nanti kita akan kalian keluar, baca petunjuknya dengan baik. Bagaimana itu berpikir komputasional. Jangan sampai kita salah. Karena apa akibatnya kalau kita salah dalam petunjuk? Tidak sesuai dengan angkanya? Akan tersesat. Akan tersesat. Jangan fokus kepada punya orang lain, tapi fokus kepada kita sendiri. Coba dari kelompok 1, 2, 3, 4 ketuanya maju ke depan. Ini kelompok Oke. Ambil saja. Ada gini ya. Ini. Oke, sekarang silakan atur strateginya. Strateginya bagaimana kalian akan memecahkan kode. Jadi ada dua ya, ada clue kode rahasia yang kalian masukkan di peta. Yang kedua ada clue kode untuk tempat selanjutnya. Nah, sekarang itu yang Ibu bagikan adalah kode tempat yang harus kalian kunjungi pertama kali. Silakan kalian pecahkan. Kalau sudah berhasil, yang kedua dan video ya, video. Jadi nanti kalian akan video perjalanannya kalian selama mencari kode rahasia. Ya, untuk kelompok ini tidak ada ya. Pakai HP ini. Saya juga kelompok ini tidak ada. Siapa jadi bertugas nanti gantian ya, siapa yang memegang HP untuk video. Saya bisa di sini. Baik, nah. Nanti dari ini sudahnya bagaimana? Apa? Clue kode itu di mana kalian harus pergi sekarang? Silahkan. Apa 5, Bu? Huruf apa? 5. Oh, kayak A B C D. Iya, betul sekali. Di sini bagaimana? Oke, kalau sudah selesai menemukan petunjuk, silahkan langsung keluar. Oke, di sini juga. Ini adalah petunjuk kode tempat yang harus kamu kunjungi pertama kali. Pecahkan dulu kodenya. Huruf apa ini 16? Angka ke apa? Huruf abjad ke-16 apa? A, B, C, D, E, F, G. Begitu.
Mana nih? Belum dapat. Belum ibu. Coba jalannya baik-baik. Apa situ mana mau manusia biasa pembuangan akhirnya apa? Pembuangan akhir manusia. Apa bu yang biasa mau buang dari diri manusia? Sampah. Wes. Go. Kode rahasianya dulu. Berapa aku pakai? 16. 16 itu apa? Oke. Kalau 21 20. Ih, sudah belakangnya apa? Ya kayaknya T. Ke putri. 9 I putih. 8 apa ya putir? Ayo seputir. Putir. Apa nih kode lokasi selanjutnya? 2 baru 5. Wait, B baru 5. Kok masih sedih? A B C D E B biru 18. Sebentar. Bukan ketiga. Baru di belakang itu bukan nih? Berarti ini nih. Ayo udah 45 12 kan? Aduh ini deh. 45 12. 4 A B C D 45 A B C D E D baru 12 A B C D L D baru 1 kok dari bikin D lah 16 apa? Baru kapan 16? Udah kamu bilang 16 16 itu delap 16 1 delapan. Hah? Coba delapan 1 A baru 14 MD. Iya berarti 8 berarti putir 8 butir 8 si putir ya 16 lagi di sini ya putir 8 putir apa 16 itu pir ini kalau yang pertama didapat itu yang tadi putir apa nak bilang ya pos ketiga dah pos ketiga pertama keluar sana kan bilang pos berapa itu keempat pos keempat ini tulis ini ke atas ayo kau catat sih berarti di pos keempat itu apa sih lagi tadi ini catat setiap kode rahasia yang kamu temukan dari hasil analis putir bukan kode rahasia 8 putir 8 oke putir 8. Oke, saya kasih clue tambahan karena pusing. Clue tambahan adalah tanggal. Tanggal. Siapa yang berhasil duluan? 8 angka, Soekarno, merah putih, tanggal. Saya tambahin lagi satu. Mari kita lihat. Ingat ya. Nah, hapus dulu. Berarti salah itu kalau begitu. Nah, perbaiki cara ketik. Mungkin salah ketik. 8 angka. Ingat 8 angka. Kalau di bawah 8 pasti salah. Lagi, dibaca lagi yang lain. Itu di situ kotak-kotakmu. Iya, itu di kotak-kotakmu. Coba pikirkan nih. Ya, Soekarno. Merah putih. 8 angka. Ingat 8 angka. 8 angka. Soekarno.
salah ya, hapus dulu, salah itu berarti. Oh, cuma ada satu kode di sini, Bu. Sudah, cuma ada 1 kode. Yang terdiri 8 angka. Apa kira-kira bagaimana caranya nulis tanggal? Perbaiki baik-baik. Bagaimana caranya supaya 8 angka itu baik? Sudah kelas. Kan bisa aja coba. Clue tambahan itu tanggal, bulan, tahun. Sudah benar nih yang kamu pikirkan, yang ada di pikiranmu itu sudah benar. Tapi di bulan itu wajib 2 angka. Kan kamu menulis pasti 1 angka di bulannya tak? Itu harusnya 2 angka. Mana? Oke, foto dulu situ. Ya, juara kedua kelompok 2. Gimana kok jadi dapat tanggal 45? Tangan saya udah sampai 31 sih. Menyanyi kok dulu lagunya. Oh bagus terus jadi angka. Kenapa dia pusing? Tahu merdeka ini. 45 mana tak ada tuh. Tulis nih dulu tanggalnya. Pulangnya Jenam. Ingetin. Yes. Bagaimana? Kalau main-main. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang berisi yang beranggotakan pertama Yaya, 2 Rinat, 3 dan 4 Putri. Pertanyaan pertama, bagaimana cara kelompokmu memecahkan kode angka menjadi huruf, yaitu dengan mengurutkan angka sesuai hasil huruf seperti angka 21 untuk U karena U berada di posisi 21. Pertanyaan kedua, apa langkah pertama yang kalian lakukan saat menemukan petunjuk di pos, yaitu menerjemahkan kode rahasia dulu sebelum kode lokasi selanjutnya dan menghitung huruf tersebut. Pertanyaan ketiga, apa bagian sulit dalam permainan ini? Bagaimana kelompokmu mengatasinya? Yaitu sesudah memecahkan kode, kita harus menyelesaikan kode terakhir untuk mengakhiri game ini dan kami mengatasi dengan menambahkan 0 di belakang 8. Pertanyaan keempat, apa keuntungan untuk bersama dalam kelompok saat menyelesaikan petunjuk? Yaitu masalah yang cari huruf yang tepat dan ada di posisi angka kode rahasia untuk jadi lebih cepat ditemukan. 5. Menurutmu, apa hubungan kegiatan ini dengan pelajaran coding dan komputer? Hubungan kegiatan ini dengan coding dan komputer adalah kita bisa berpikir komputasional seperti komputer. Dan nomor 6, jika kamu membuat permainan ini, bagaimana kamu menyusun petunjuknya agar mudah dipahami? Yaitu memberikan clue seperti berapa huruf dalam abjad itu dengan dan sesuaikanlah posisi abjad tersebut pada angka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah hasil kerja kami dalam kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan dulu tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, siapa lagi yang bersiap untuk naik ke depan? Kelompok berapa lagi? Kelompok 1. Sini ya. Ya, siapa nih? Oke, kelompok 1 lagi ya. Oke, kelompok 1 lagi tampil di depan. Oke, silahkan ke depan semua. Ya. Perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Ulfa. Pertanyaan pertama, bagaimana cara kelompokmu memecahkan kode angka menjadi huruf? Cara di tim kita adalah dengan cara membagi tugas.
Dua, apa langkah pertama yang kalian lakukan saat menemukan petunjuk di pos? Kita saling bekerja sama untuk mendapatkan hasil atau jawaban. Pertanyaan nomor 3, apa bagian paling sulit dalam permainan ini? Bagaimana kelompokmu mengatasinya? Bagian tersulitnya adalah memasukkan kode. Cara kita mengatasinya adalah satu persatu mencoba memasukkan kodenya. Pertanyaan keempat, apa keuntungan bekerja sama dalam kelompok saat menyelesaikan pekerjaan? Keuntungannya, pekerjaan menjadi lebih mudah dikerjakan dan tidak pusing. Pertanyaan nomor 5, menurutmu apa hubungan kegiatan ini dengan pelajaran coding dan komputer? Hubungannya adalah kita bisa berpikir seperti komputer. Jika kamu membuat permainan seperti ini, bagaimana kamu menyusun petunjuknya agar mudah dipahami? Saya akan menyusun rencana dan membagi tugas dengan adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu. Untuk kelompok 1, tepuk tangan dulu. Oke, sekarang coba perhatian. Tadi temannya sudah tampil semua ya. Sudah tampil semua. Kalian capek tidak? Berburu harta karun? Nah, lari-lari ya, berkeliling. Jauh belum lagi harus memecahkan kode. Ini sangat melelahkan. Tapi senang tidak begitu? Bagaimana perasaannya pada saat bisa memecahkan itu kodenya? Karena merasa wah hebat karena kita berhasil memecahkan suatu kode rahasia. Nah, sekarang coba dari kelompok 2 dulu memberikan tanggapannya tentang penampilannya tadi temannya. Bagaimana tampilannya tadi temannya di depan untuk mempresentasikan tentang bagaimana dia melakukan kegiatan berburu harta karun. Apa yang bisa? Yang bisa. Atau ada yang lain memberikan tanggapan terhadap kelompok lain, bagaimana kerjanya? Tanggapannya bagaimana? Sudah baik kah? Atau masih ada yang perlu diperhatikan guys? Sudah sangat baik, Bu. Apa coba? Tarjuna, kenapa kelompok berapa mau diberikan tanggapan? Kelompok 4. Kelompok itu kelompok 4. Kelompok lain. Baik. Untuk kelompok 1, kenapa kelompok 1? Anggapan mereka sudah sangat baik dan mereka sudah sangat berusaha keras. Ya, sudah berusaha keras strateginya ya. Ya, jadi itu tadi kalian ibu lihat tadi itu meskipun ya luar biasa ya tadi berjalan bersama-sama, membagi tugas, bekerja lari ke sana lari ke sini cepat-cepat ya supaya cepat kodenya selesai. Cuma mungkin yang perlu diperhatikan anak-anakku, makanya tadi ibu bilang berpikir komputasional ada 4 prinsipnya. Nah, salah satunya itu adalah dekomposisi. Yang kalian lakukan, dekomposisi itu memecahkan suatu masalah menjadi kecil, yang besar jadi kecil. Nah ini yang mungkin kurang ya. Halo, ini mungkin yang kurang di kelompok kalian tadi. Hanya ada 1 orang yang berusaha memecahkan kode yang harusnya kalian bisa bagi, kan ada 4 orang. Nah, kan kode itu ada beberapa kata, ya kan? Itu kan sudah tahu tadi kalau garis miring itu berarti mengakhiri 1 kata. Harusnya kalian bisa lebih cepat dari yang tadi. Misalnya, di kelompok 4, si A misalnya kamu kode dari sini ke sini kamu pecahkan. Kamu dari sini ke sini. Nah, itu mempermudah kita lebih cepat selesai. Ya kan? Nah, itu yang kurang. Kemudian tadi algoritmanya. Apanya algoritma itu berkaitan dengan langkah. Nah, langkah-langkahnya kalian tadi ini terlalu terburu-buru. Tidak harusnya itu sebelum kalian berlari, tentukan memang nih ini kira-kira pelurunya ini menuju kemana tempatnya. Nah, kalian langsung lari, ibu lihat. Harusnya dipikirkan dulu, diskusikan dulu. Ini artinya apa ya? Tempatnya ini apa ya? Ini kalian langsung lari. Padahal akhirnya bingung, kembali ke ibu. Ditanya, ibu apa maksudnya? Itu ya, seperti itu. Kemudian apa lagi ya? Dalam memecahkan kode tadi ini belum mampu untuk menyimpulkan ya, tidak mampu menyimpulkan mana yang penting daripada
clue-clue yang kalian dapat. Padahal tadi sudah ada 5 clue, tapi ternyata kodenya belum dipecahkan. Akhirnya ibu tambah lagi clue-nya supaya bisa terpecahkan. Nah ini semua yang harus kalian perbaiki lagi ke depannya. Makanya pentingnya kita itu berpikir komputasional. Jangan asal jalan saja, lari saja atau apa. Bikin supaya terstruktur. Ketika terstruktur, akhirnya kan hasilnya lebih baik. Seperti di kelompok ini tadi Ibu lihat, ada temannya yang sudah berhasil sebenarnya menjawab, tapi karena tidak ada kerjasama yang baik, tidak mau dengar temannya, akhirnya kan harusnya sudah terpecahkan duluan, akhirnya tidak terpecahkan seperti itu. Jadi harus kita juga saling percaya di dalam sebuah anggota tim. Ya, sekarang kita mau evaluasi hasil dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Semua saya Ibu bagikan kertas ya. Kasih nyala dulu Muhammad Sadar. Nyalakan dulu tidak. Ya dibaca soalnya, jangan dulu dinaikkan barcode-nya, dipikir baik-baik. Jangan mencontek ya. Fokus dengan jawabannya masing-masing. Oke, siap? Sudah siap? 1, 2, 3. Lihat nomornya apakah sudah ada. Kalau sudah ada berarti sudah yang kita jawab. Tadi kita sudah melakukan kegiatan evaluasi. Nah, siapa paling tinggi tadi nilainya? Saya. Ya, Arjuna ya. Yang lain ya ada beberapa yang masih salah, itu kemudian dijadikan bahan evaluasi yang ketiga. Oh, ternyata saya masih kurang paham kak di bagian ini, bagian ini. Oke? Oke. Nah, sekarang sebelum pulang kalian akan menuliskan kode di depan bagaimana perasaannya kalian. Kode di depan bagaimana perasaannya. Oh. Siapa duluan mau? Pakai angka bu. Kode yang jangan pakai angka. Kawin dong. Siapa? Saya bu. Siapa duluan mau? Saya bu. Silakan dituliskan bagaimana perasaannya menggunakan kode. Memakai. Dari sekarang tuh sampai sana. Oke, coba siapa yang bisa tebak perasaannya Arjuna di atas? Waduh. Yang ini dulu apa anunya ini artinya? S A 25 ini. Apa? Siapa bisa? Coba siapa yang bisa tebak perasaannya Arjuna di atas? Siapa yang bisa tebak perasaannya Arjuna? Coba siapa yang bisa tebak perasaannya Arjuna di atas? Apa? Saya. Saya sangat senang. Oke, betul.
Betul, tepuk tangan dulu untuk semua. Oke, sekarang sebelum pulang kita berdoa dulu seperti biasa. Oh iya, kumpulkan tadi LKPD-nya sama barcode. Barcode-nya saya dikumpulkan barcode-nya. Barcode-nya saya dikumpulkan. Bapak apa sih ya? Ini Bu, barcode-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang, mari kita membaca doa. Doa